Adi Saputra, SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya Julfiri Datilah selaku moderator dari kelompok 6 akan memimpin jalannya presentasi pada siang ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini. Kami mengambil tema hukum atau penegak hukum dengan beranggotakan Septian Eriansyah, Iin Solihin, saya sendiri, Julfi, dan Alsya Dwi. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Septian. Kepada Septian dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Julfi yang telah menyempatkan waktunya untuk saya memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum dan penegak hukum. Nah, di sini ada pengertian hukum menurut beberapa ahli ya. Yang pertama ada pengertian hukum menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua, menurut Aristoteles, dia menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, menurut Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Dan menurut Cicero, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Menurut Ultrecht, hukum merupakan himpunan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Seperti menaati karena kalau dilanggar akan mendapatkan tindakan can dari pemerintah. Next slide, Pak. Nah, pengertian penegak hukum sendiri secara keseluruhan adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegaskan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang. Dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Nah, walaupun di sini istilahnya biasanya mencakup polisi, pengadilan, orang atau mereka yang termasuk bukan anggota kepolisian resmi yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal. Next slide. Di sini juga hukum dibagi dalam dua bagian ya. Yang pertama ada hukum perdata, yang dimana hukum perdata adalah hukum bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas, sedangkan hukum perdata berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis dan keuangan. Dan yang kedua ada hukum pidana, sedangkan hukum pidana merupakan serangkaian hukum yang tertulis yang di dalamnya mengatur perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi siapapun yang menjadi pelanggar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Septian yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang sifat-sifat hukum. Hukum, pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah, berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan atau power dan wewenang atau authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian.
Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterkaitan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Next slide. Yang kedua, tujuan hukum. Next slide. Menurut Surjono Sukanto tahun 1993 mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Kedamaian dapat tercapai dengan keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban merupakan sebuah cerminan, sebuah keterkaitan dan sikap disiplin. Untuk itu, ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan dari konsep kebebasan. Sehingga di dalam kehidupan bersama, kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan, supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Sukanto 1983 halaman 13. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Ketertiban dan keamanan akan termanifestasikan apabila masyarakat tidak mengalami rasa tidak aman dan nyaman. Jadi, hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan untuk memanusiakan manusia dan memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Selanjutnya, teori-teori dalam hukum. Teori dalam hukum merupakan pengetahuan mengenal hukum berlaku, yaitu ada teori Yunani dan Romawi atau klasik. Menurut teori ini, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup setelah abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan petunjuk dunia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Yang kedua, teori hukum alam. Menurut teori ini, ada dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa, hukum yang terlahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga, ada positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Keputusan yang dihasilkan harus diedukasikan secara logis agar penghukuman dapat ditegakkan. Namun hukum yang diundangkan harus dipisahkan dari hukum yang tercipta. Menurut H.L.A. Hart tahun 1907. Yang keempat, ada teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, penggolongan hukum, macam-macam hukum, aliran hukum, dan badan-badan penegak hukum. Yang pertama, penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan berintikan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihin. Pada Ihin, saya persilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mungkin yang saya ketahui tentang macam-macam pembagi hukum gitu ya. Di sini ada macam-macam pembagi hukum itu ada menurut sumbernya, kemudian menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut wujudnya, dan menurut isinya kayak gitu. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang menurut sumbernya terlebih dahulu gitu. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui oleh Presiden atau istilahnya disahkan oleh Presiden gitu. Jadi nanti DPR itu tugasnya membuat undang-undang, merancang undang-undang, mengkaji gitu. Dan nanti kalau misalkan udah jadi, baru ditandatangani atau disahkan oleh Presiden kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua yaitu kebiasaan atau hukum adat. Nah jadi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Jadi hukum itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum kebiasaan atau hukum adat ini bisa dibilang adalah hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi tidak tertulis di undang-undang, namun ditaati oleh masyarakat gitu. Misalnya kayak ibaratnya hukum cambuk kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat adalah jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Nah, jadi hukum itu kan pasti ada perubahan gitu. Dari mungkin tiap tahun ke tahun atau bulan ke bulan gitu. Nah, pernah juga ada yang mengatakan bahwa hukum yang terdahulu itu akan kalah sama hukum yang baru. Namun, bukan berarti hukum yang lama itu tidak berlaku kayak gitu, teman-teman. Jadi, nanti hukum yang terdahulu juga bisa dijadikan sebagai pedoman istilahnya untuk hakim-hakim yang sekarang kayak gitu. Misalkan gini ya teman-teman, ada kejadian misalkan misalkan orang tua mencuri buah dari kebun anaknya sendiri. Nah, jadi nantinya kalau misalkan pada 10 tahun ke belakang misalnya kejadian tersebut sudah ada, nah oleh hakim yang sekarang itu bisa dijadikan pedoman gitu. Oleh hakim-hakim sebelumnya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu kiranya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menurut bentuknya. Di sini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan hukum tertulis itu hukum yang sudah pasti, yaitu hukum yang dibuat, dirancang oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Nah, di sini yang kedua ada hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu yaitu yang tadi, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal. Nah, hukum tidak tertulis ini bisa saja misalkan di daerah A hukum ini berlaku dan di daerah B hukum itu tidak berlaku. Tetapi ketika si daerah B masuk ke daerah A, otomatis si daerah B harus mengikuti hukum atau aturan tersebut kayak gitu. Karena mereka harus menghargai aturan yang ada di daerah tersebut gitu. Misalnya sosial budaya lah yang kayak gitu, aturan adat kayak gitu biasanya. Itu ya teman-teman. Kemudian ada menurut tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.
Nah, jadi hukum nasional yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Nah, jadi ini hanya hukum ibaratnya terbatas di suatu negara saja, tidak berlaku di negara lain gitu. Kemudian adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Nah, jadi di samping ada hukum setiap negara juga, di sana ada hukum yang mengatur semua negara yang ada di dunia ini gitu. Jadi, nah ya, jadi semua negara yang ada di dunia ini sudah diatur. Jadi misalkan kalau sekarang kita lihat kejadian antara Rusia dan Ukraina, dan sekarang Rusia sedang dikecam oleh semua pihak dunia gitu. Nah, karena berarti mereka melihat bahwa si negara tersebut itu sudah melanggar salah satu hukum yang dibuat di internasional kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya menurut waktu berlakunya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ius constitutum, hukum positif, dan kedua ius constituendum. Kemudian hukum ada menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Nah, gitu. Jadi menurut cara mempertahankan ada hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata. Nah, gitu. Kemudian hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon kritikan dari teman-teman dan sarannya. Kalau misalkan ada kekurangan, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Iin Solin yang telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alsya. Kepada Alsya dipersilahkan. Next slide. Ada menurut wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk 2 orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Next slide. Menurut isinya, yang pertama ada hukum private atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Yang kedua ada hukum publik, hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perorangan warga negara dengan pemerintah seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran dalam praktik peradilan. Pertama, aliran legalisme. Aliran legalisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat undang-undang. Kedua, aliran Freire, yaitu aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Ketiga, aliran Resvinding. Aliran ini beranggap bahwa keterkaitan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legalisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran
dan hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebiasaan yang terbatas dan terikat. Next slide. Badan penegak hukum. Contoh badan penegak hukum di Indonesia. Di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kebijaksanaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, di bawah Kementerian Dalam Negeri, Polisi Pamong Praja, di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, di bawah TNI, Polisi Militer, Independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, Wilayah Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Alia yang sudah menjelaskan materinya. Kepada audiens yang ingin bertanya, silakan. Ya tentang pandangan kami tentang hukum di Indonesia apakah sudah relevan atau tidak. Menurut pandangan saya sendiri, hukum di Indonesia itu secara tertulis emang sudah ada beberapa yang relevan, ada yang beberapa yang tidak. Ada beberapa yang emang hukum emang ada beberapa hukum yang relevan dan ada yang tidak, yang secara tertulis. Yang beberapa tuh emang yang injek guru, kayak contoh yang kemarin-kemarin kan yang Omnibus Law, yang kemarin yang lagi rame tentang pengubahan RU itu. Nah mungkin untuk hukum secara tertulisnya itu emang relevan gitu, beberapa, dan beberapa juga emang ada yang tidak relevan, seperti yang hukum menginjak-injak buruh, yang menyudutkan buruh lah daripada kaum-kaum elit di atas. Yang kita sering dengar itu istilahnya hukum di Indonesia itu adalah hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi secara keseluruhan hukum di Indonesia itu tidak dipandang hanya satu sisi saja ke situ gitu. Ada kebaikan-kebaikannya juga yang membantu buruh, yang membantu masyarakat yang di sini, yang mengatur agar kita ya betah gitu tinggal di Indonesia dengan aturan-aturan yang dipaskan dengan adat budaya sama kultur kita. Yang kayak kemarin contohnya yang di Omnibus Law kan ada beberapa yang enggak sesuai sama kultur kita, misalkan ada yang menyudutkan perempuan, terus ada yang menyudutkan buruh, yang kayak si ternak ayamnya yang enggak boleh ngelintas ke halaman rumah tetangga kita. Nah mungkin secara tertulis atau itunya emang kalau dipandang dua sisi, ada relevannya ada tidaknya gitu. Nah juga yang jadi masalahnya selama ini itu bukan hanya dari hukum secara tertulisnya saja, karena kalau hukum secara tertulisnya, kalau masih rancangan undang-undangnya masih bisa digugat oleh kita semua gitu, kita semua mahasiswa yang berperan gitu, yang berperan di lingkungan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat gitu. Kalau misalkan hukum yang secara tertulis tidak sesuai dengan kultur, adat dan budaya kita, atau menyudutkan buruh, menyudutkan masyarakat Indonesia, jadi kita sebagai mahasiswa gitu bisa bergerak untuk meruntuhkan tirani itu. Nah mungkin untuk secara penegak hukumnya sendiri di Indonesia tuh emang kadang si penegak hukumnya itu ada yang jujur, ada yang tidak gitu, ada yang bisa disogok, ada yang tidak. Itu itu mungkin penyebabnya itu mungkin ya mungkin masyarakat itu tidak percaya sama hukum Indonesia, atau mungkin si penegak hukumnya sendiri yang tidak punya dasar gitu, tidak punya kejujuran secara pribadi diri sendirinya,
sudah diberikan amanah tapi mengkhianati rakyat sendirinya gitu kan. Mungkin kurang lebih pandangan saya tentang hukum di Indonesia segitu. Mungkin dari teman-teman bila ada tambahan dari Pak Ihin. Pada Ihin Solihin, apakah akan menambahkan jawaban dari Septian? Atau kepada Aib Saifuddin, apakah sudah jelas jawaban dari Septian? Oke. Baik, saya di sini akan menjawab atau menambahkan dari jawaban barisan gitu ya. Sebenarnya ini masih berhubungan antara pertanyaan 1, kedua, dan ketiga gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi Septian udah menjelaskan hukum di Indonesia secara umum atau masih relevan atau tidaklah ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua ini bisa dibilang secara garis besarnya itu hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Dari Weni ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, jadi ini saya izin menjelaskan ya Beni ya, tapi yang saya ketahui kalau misalkan ada kekurangan saya mohon maaf, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah ini kayak gitu. Nah, jadi hukum itu misalkan tadi dari Weni orang yang maling ayam gitu ya, maling ayam, terus juga diibaratkan dengan orang koruptor gitu. Nah, di hukum itu tidak ada yang menjelaskan secara detail maksudnya bahwa orang maling ayam dihukum sekian, orang maling sandal dihukum sekian kayak gitu. Jadi hanya digambarkan secara umum saja gitu. Jadi nantinya dilihat dari tindak kriminal ataupun kejahatan yang dia lakukan. Nah, yang dia lakukan itu masuknya ke pasal berapa gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan koruptor sama maling sandal, ibaratnya itu sama-sama maling kalau menurut saya kayak gitu. Jadi nanti itu balik lagi ke hakim ibaratnya kayak gitu. Soalnya kan di sana hakim yang tahu persis undang-undang, kemudian dia yang tahu persis kejahatan yang mereka lakukan. Jadi nanti di sana itu hakim yang menentukan dia itu layaknya dihukum misalkan berapa tahun, kalau diibaratkan tahun, kalau misalkan kemudian harus ada uang yang harus dibayarkan, berapa yang harus dibayarkan kayak gitu. Soalnya kan biasanya juga kan kalau misalkan ada uang yang harus dibayarkan, misalkan si korupsi ini kan di sana ada minimal sampai maksimal gitu. Misalkan dari 20 juta sampai 50 juta kayak gitu. Nah, itu kan iya, tidak udah tertulis segitu, tapi tidak pasti, tidak selalu misalkan di maksimal 50 juta karena hakim juga mempertimbangkan lainnya gitu. Itu jadi kebijakan ada di hakim kayak gitu yang saya ketahui ya Wen ya. Nah, jadi mungkin saya ingin menambahkan juga yang terkait barusan. Soalnya kan di persidangan itu biasanya ada hakim, pengacara, dan jaksa kayak gitu ya. Nah, biasanya orang, misalkan yang tadi artis yang sempat tadi Weni sindir kayak gitu ya. Mereka itu
selalu menyewa ibaratnya pengacara gitu ya. Nah, kenapa? Agar apa yang dia inginkan itu ibaratnya terkabul dan sesuai dengan prosedur lah ibaratnya kayak gitu. Soalnya kan ibaratnya nih, misalkan ada yang mencemarkan nama baik, Ihin mau mengajukan gitu, mau diangkat ke pengadilan, tapi kan Ihin tidak tahu gitu ya, misalkan dari proses pengadilan yang benarnya itu seperti apa, proses pengajuannya seperti apa, nyewalah pengacara kayak gitu, dibantulah sama si pengacara, nanti Ihin jelaskan kronologinya gimana ke pengacara, dan pengacara nanti yang ibaratnya speak up-nya kayak gitu. Nah, kemudian juga kan ada jaksa ya. Ini masih berhubungan dengan yang tadi, yang maling ibaratnya. Kan si jaksa itu ibaratnya orang yang untuk melindungi Nah, mungkin itu ya Weni yang dapat saya sampaikan atau jawab terkait pertanyaan Weni barusan. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, saya silakan gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas mungkin dari saya gitu. Pada Weni, apakah jawaban dari Ihin sudah jelas? Sudah cukup, tapi barusan teh emang udah segitu sampai jaksa. Tapi atau emang keputus dari Ihinnya gitu? Soalnya nggak ada suaranya di aku. Mohon maaf yang tadi terkait jaksa saya ralat ya Weni, soalnya itu beda hubungannya lah ibaratnya kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih Ihin dan kelompok. Kemudian saya ingin melanjutkan ya ke pertanyaan ketiga terkait tadi mengantisipasi hak penegak hukum yang menyimpang lah ibaratnya kayak gitu, atau misalkan bisa diibaratkan bisa mempermudah si pelaku kayak gitu. Sebenarnya kayak gini ya, hakim atau penegak hukum bisa dibilang dia adalah orang yang berilmu kayak gitu. Tidak mungkin dia baru lulus S1 bisa langsung jadi hakim kan kayak gitu. Pasti melalui proses pembelajaran ataupun pekerjaan yang sudah dia lalui sebelumnya gitu. Nah, terkait hal itu, untuk ibaratnya mengantisipasi hal-hal seperti itu memang sangat susah kayak gitu ya. Soalnya dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing kayak gitu. Dan kepentingan politik bisa saja sih seperti itu. Ibaratnya aja sekarang kayak gini. Ibaratnya KPK adalah sebuah badan untuk memberantas korupsi kayak gitu. Cuma bukan sekali dua kali, malah ketua KPK yang terjerat korupsi kayak gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan juga bagi kita sebenarnya hal seperti itu. Dia itu penegak hukum korupsi, tapi malah dia yang korupsi istilahnya kayak gitu.
Nah, jadi ketika dia diangkat menjadi ketua KPK ibaratnya, otomatis nama dia itu masih bersih gitu. Cuma karena ada gangguan-gangguan setan mungkin, dan kemudian juga kepentingan politik dan kepentingan masyarakat di keluarganya, bukan masyarakat luas, masyarakat keluarganya, timbullah karena ada suatu kesempatan. Jadilah dia korupsi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk mengantisipasinya sendiri, kalau misalkan dari saya, ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu. Yang pertama, pilihlah orang yang kompeten gitu. Kemudian, pilihlah orang yang tanggung jawab. Dan yang ketiga, pilihlah orang yang namanya masih bersih dan belum pernah terjait korupsi. Terjerat korupsi. Mohon maaf ya teman-teman, belum terjerat korupsi gitu. Ibaratnya kayak gini, kita makan sambal. Udah tahu sambal itu pedas, tapi tetap kita lakukan. Nah, jadi tidak mungkin orang itu dengan gampang berubah kayak gitulah ibaratnya kayak gitu. Jadi lebih baik mengantisipasi daripada mengobati lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan ingin memilih yang kayak gitu atau misalkan nanti kalian akan ada pemilu, lihatlah background dari si orang tersebut, apakah dia pernah melakukan kriminal, apakah dia pernah melakukan korupsi, atau namanya masih bersih kayak gitulah. Jadi untuk mengantisipasinya ya janganlah gitu pilih orang yang sudah kotor namanya gitu. Itu mungkin. Tapi Ihin ada tambahan dari yang lainnya? Oh iya, gimana? Tadi kan kata Ihin yang KPK korupsi. Nah, sebelum diangkat jadi KPK kan dia namanya masih bersih. Nah, tadi kan kata Ihin, pilihlah katanya kalau pemimpin yang masih bersih, yang jujur, yang taat gitu. Ya, semua orang pasti menginginkan pemimpin yang seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya mau kayak gimana gitu. Contohnya aja yang sekarang, udah tahu banyak kejelekannya, kenapa pengen 3 periode gitu kan? Iya kan? Nah, mungkin itu izin Jadi izin menambahkannya atas pandangan dari saudara Ihin tadi, mungkin yang dijelaskan saudari Weni tadi kenapa gitu, kan sebelumnya juga nah mungkin balik lagi ya kenapa kepala KPK terjerat korupsi, terus yang sekarang pemimpin kita Pak Presiden Pak Jokowi kenapa meminta periode, kan kita tahu sendiri ya di dunia politik itu ada oligarki di Indonesia lebih parah. Oligarkinya kan ada 2. Pertama ada oligarki kekuatan oligarki yang orang kuat, terus oligarki yang punya uang gitu. Mungkin saja dari kejadian-kejadian tersebut ya mungkin kembali lagi ke pandangan Mang Iin tadi ya, emang ada kepentingan politik ya di situnya, tersirat kepentingan politik. Mungkin saja dari KPK sendiri memang orangnya jujur karena terdesak gitu, gak tahu diancam, gak tahu apa, jadi gak tahu dia yang korupsi atau enggak, kita gak tahu sendiri kan proses hukumnya kayak gimana. Bisa saja gitu dia yang dijebak atau gimana. Terus soal pemimpin kita juga yang meminta 3 periode, bisa saja itu juga bukan dia gitu yang menginginkannya, tapi orang yang di belakang dia, orang-orang yang di belakang dia, kita tidak tahu seperti apa persisnya gitu. Mungkin pandangan dari saya emang gitu kan. Kita tahu sendiri dunia politik itu, kalau kita terjun ke dunia politik itu diibaratkan kita itu terjun ke septic tank gitu. Terjun yang terjun ke banyak kotoran gitu. Soalnya kalau kita udah terjun ke dunia politik, kita tahu gitu gimana kotornya politik, gimana kejamnya politik, gimana bersihnya politik gitu.
kita kalau sudah turun ya kita mau ngikut apa enggak gitu. Bisa saja juga kalau yang ngikut emang duit-duit, gak tahu ya, mungkin pandangan awam saya memang duit-duitnya gede atau gimana gitu, gak tahu juga. Mungkin pandangan dari saya segitu, dari teman-teman ada yang menambahkan. Halo, izin menambahkan. Ya. Tadi ya, menurut, maksudnya tanggapan Weni terkait dengan pembicaraan Ihin yang tadi Ihin bilang soal kita itu harus memilih pemimpin yang masih bersih namanya. Namun yang sudah kita ketahui bahwa orang yang tadinya kita pilih bersih namanya, ke depannya terjerat kasus-kasus yang seperti itu. Nah, biasanya yang saya ketahui ketika seseorang masuk dunia politik, yang awalnya dia baik, bersih gitu namanya, namun kalau udah masuk dunia politik itu, apalagi yang anggotanya dominan bisa dibilang licik, bisa dibilang selalu punya kasus korupsi, pasti mau nggak mau, ya pasti mau nggak mau dia pasti bakalan ikut gitu. Kalau nggak ikut, ya nanti dia bakal dikucilkan oleh anggota lain. Seperti itu. Ya itu tinggal kita kuat-kuat iman aja sih sebenarnya. Tapi kebanyakan tetap aja walaupun dia baik, karena anggotanya dominan pada licik gitu ya, jadi dia pasti ke bawah-bawah. Oke, baik. Terima kasih ya, menarik sekali. Paling gini kalau misalkan dari saya ibaratnya ya, maling itu ada yang direncanakan dan ada yang dilakukan ketika ada kesempatan, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita kaitkan dengan politik, ibaratnya nih saya mau nyalon, otomatis susah kan kalau misalkan mau independen, masuklah saya ke partai. Nah, di sana saya itu berarti sudah terikat dengan partai, ibaratnya kayak gitu. Dan di sana saya itu otomatis di sana ketika saya menjadi nanti misalkan wali kota ataupun presiden, di sana pasti akan ada kepentingan politik kayak gitu. Jadi nantinya iya seperti yang barusan bilang teman-teman, jadi Salfarisa ya kalau nggak salah. Iya, Salfarisa. Ya. Nah, jadi kita itu apakah ingin tetap sesuai pendirian kita, atau harus mengikuti kepentingan partai kayak gitu. Ketika kita tetap mengikuti kepentingan kita dan mengacuhkan kepentingan partai, ya otomatis ke depannya kita tidak akan bisa lagi berdiri di partai tersebut. Ibaratnya kayak gitu. Karena ketika kita menjadi suatu pemimpin itu, kalau misalkan dari partai, otomatis akan ada dua kepentingan kayak gitu. Oke, mungkin karena ya, waktu, betul, sekarang mungkin giliran saya dulu ya. Karena waktu kita tinggal sebentar lagi nih, tidak terasa. Oke, ini semuanya boleh didengar? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Di kelas ini luar biasa gitu. Dari pagi sampai siang ini kelas ini yang paling panas gitu ya diskusinya. Semoga kedepannya kalian untuk makin ke sana makin bagus ya, karena banyak materi yang perlu kita uraikan, perlu kita bahas lagi tentang HAM, tentang geopolitik, tentang geostrategi. Ini adalah masalah kita bersama ya. Oke, mungkin saya harus menengahi, mungkin juga sekaligus mengakhiri, walaupun tidak mengakhiri perdebatan ya, tapi mungkin mengakhiri waktu ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Tadi Anda bicara masalah hukum, tapi juga Anda mengincar ini, masalah politik. Ya, memang sulit kita untuk melepaskan ya kehidupan apapun di sebuah negara tanpa adanya pengaruh politik. Walaupun Anda bilang politik itu kotor ataupun kejam ya, tapi kita masih bisa atau sulit untuk melepaskan gitu kehidupan kita dari kehidupan politik. Dan politik itu hal yang tidak bisa dihindari masalahnya kan itu. Sebagai makhluk politik ya, manusia sebagai zona politikon, tentunya semua urusan tentunya akan tergantung pada keputusan politik, termasuk hukum ya. Jadi kalau saya simpulkan, kenapa hukum bisa seperti ini? Karena hukum produk politik. Kalau kita misalnya ingin bertujuan negara kita, bagaimana penegakan hukumnya supaya berkeadilannya, mungkin kalau bisa kita tarik bahwa hukum yang adil itu hanya dapat ditegakkan oleh penguasa yang adil ya.
Dan yang menentukan penguasa adalah kita sendiri ya, lewat pemilu misalnya ya. Kita memilih anggota DPR, memilih presiden, memilih kepala daerah, dan merekalah sebenarnya yang menciptakan hukum, yang menegakkan hukum ya. Sebagaimana tujuan bernegara kita ya. Tugas negara kan pemerintah dalam hal ini untuk melindungi ya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apalagi ditegaskan dalam Undang-Undang 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, karena kita ini negara hukum sendiri karena produk politik, nah sehingga disinilah kelemahannya kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau kita tergantung pada hukum, apalagi hukum positif ya, hukum tertulis, hukum kan bisa diperalat tergantung kekuasaannya. Apalagi kalau kekuasaannya yang Anda sebut tadi misalnya, selalu mementingkan kepentingan kelompok golongannya ataupun oligarkinya. Untuk itu ya tadi pilihannya kita rubahlah sistem politiknya, baru hukum akan ditegakkan. Nah, kalau hukum kita terlalu tertulis, terlalu spesifik melihat hukum itu sebagai alat misalnya. Kalau sudah masuk disahkan sebagai sebuah bentuk undang-undang, misalnya apakah Omnibus Law, undang-undang KPK ataupun undang-undang yang lainnya, itu merasa sebuah kebenaran. Memang betul gitu. Ya, tetapi kita kadang-kadang lupa ada yang lebih tinggi dari hukum, yaitu nilai norma dan moral ya. Sayangnya kita bukan negara moral, bukan negara etika, tapi negara hukum gitu kan. Untuk itu sebenarnya hukum itu bisa ditegakkan juga ketika memang semua stakeholder yang memahami bahwa bukan hanya tergantung pada hukum yang dapat diperalat ataupun yang dapat dimanfaatkan, tetapi jauh dari itu orang harus sadar akan pentingnya nilai-nilai dan norma. Kalau orang sudah sadar akan pentingnya nilai dan norma, tentunya menegakkan hukum pun akan dipertimbangkan ya baik buruknya secara moral gitu. Sayangnya kan tidak ya. Karena manusia apalagi bicara masalah politik kekuasaan, siapa sih yang tidak mau berkuasa? Siapa sih yang tidak mau melepaskan jabatan? Walaupun bilang tidak setuju, tidak suka, tidak akan mencalonkan, tidak mau berambisi, sebenarnya dia itu mau berambisi. Termasuk mungkin kita sendiri ya. Jadi itu yang cukup berat ya dalam dunia hukum dan politik kita. Nah, kemudian mengenai hal-hal lain tadi ada ungkapan-ungkapan ya, bagaimana sih lembaga badan hukum yang melanggar hukum misalnya. Tadi Anda bilang masalah KPK dan sebagainya gitu kan. Tadi memang campur tangan politik yang begitu kuat ya dalam lembaga-lembaga penegakan hukum ya. Hukum yang terkadang diindikasikan ya, yang dibilang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, memang ini sebuah hal yang tidak bisa kita ditutup-tutupi gitu kan. Karena untuk menyangkut kepentingan kekuasaan gitu, sulit untuk menyentuhnya. Ya, kenapa misalnya undang-undang KPK itu diperlemah lembaga penegakan hukumnya? Termasuk juga kalau minggu depan ada bahasan mengenai HAM. HAM juga sama ya, karena menyangkut tindakan sebuah kejahatan yang akan menjerat penguasa atau institusi negara. Untuk itu mana mungkin misalnya anggota DPR mau membuat aturan yang berat untuk koruptor, karena yang diindikasikan calon koruptor adalah anggota DPR itu sendiri atau pemerintahan itu sendiri gitu. Karena kan korupsi itu tidak mungkin menyentuh rakyat kecil ya. Belum ada berita misalnya tukang beca jadi koruptor. Karena beda urusannya gitu kan. Karena kejahatannya kejahatan white collar crime ya, kejahatan kerah putih. Sayangnya memang di kita dalam sistem hukum kita korupsi itu belum dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Apa buktinya ya bahwa kita memang dalam undang-undang tindakan pidana korupsi belum ada koruptor yang dihukum mati. Karena kalau hukuman mati itu salah satu bentuk kejahatan luar biasa gitu ya. Kita baru mengenal dua hukuman ya yang dikategorikan hukuman berat, yaitu untuk tindakan pidana teroris dan narkoba ya, untuk pengedar narkoba. Itulah yang saya sebut tadi gitu ya, yang bahkan yang tadi Anda perdebatkan gitu kan. Karena memang kita mungkin bisa menduga gitu, kenapa sih para penguasa itu selalu berpihak pada mereka, golongan mereka, atau meringankan hukuman-hukuman bagi para katakanlah koruptor ya. Ya karena mereka sendiri mungkin calon koruptor gitu kan. Dalam hatinya, dalam niatnya memang mereka itu ingin korup gitu kan.
Kan korup itu bukan hanya dalam urusan merampok uang, ya, tapi dalam urusan kekuasaan pun kan kata Plato juga cenderung korup ya kekuasaan itu. Tapi ya bagaimana lagi gitu. Tapi kita harus yakin ya dengan banyaknya keterbukaan diskusi di dalam perkuliahan dan di dalam aspirasi mahasiswa khususnya lagi gitu kan, ketika ada ketidakadilan yang dipertontonkan di tengah-tengah publik gitu kan, harus bersuara, intinya seperti itu ya. Harus ada gerakan moral gitu. Karena kalau kita bertemu pada gerakan hukum ya tadi, contoh misalnya sekarang yang mungkin Anda juga bisa melihat ya, selain masalah pemilu 2024 yang sekarang sudah mulai panas, karena memang itu menentukan ya nasib penegakan hukum. Bagaimana mungkin kita dapat memilih pilihan yang terbaik sementara syaratnya pun dibatasi misalnya ya 20%. Kalau 20% minimal calon presiden berarti kita hanya paling banyak 3 atau 4 pasangan calon gitu kan. Bahkan tidak pernah setelah 2014 kita hanya 2 calon, dipaksakan. Kenapa sih nggak 0% misalnya yang sekarang banyak yang memperjuangkan? Atau paling tidak semua partai politik yang masuk parlemen itu bisa mencalonkan presiden. Jangan terlalu berat syaratnya. Tapi karena mereka berkilah bahwa ini hukum gitu, sudah seperti itu. Karena hukumnya diperalat gitu. Beberapa kali digugat pun ke Mahkamah Konstitusi kan tidak selesai ya. Malah menyerahkan ke DPR, ke pembuat hukum. Sementara kan sekarang ya tahu sendiri ya, partai politiknya mayoritas sudah terjebak oleh oligarki. Jadi kata Jimlia Sidiki beberapa hari yang lalu sulit untuk menentukan hasil politik di tahun 2024 kecuali setelah itu ya. Karena ya tergantung anggota DPR yang sekarang masih menjabat. Kecuali mungkin ada cerita lain ya, ada reformasi jilid 2 misalnya gitu. Yang bisa kalau memang mereka tidak bisa mengubah, tidak mau mengintrospeksi diri ya. Hal lain juga mungkin yang menjadi persoalan nih, ini saking gemesnya mungkin kita negara hukum yang diperalat oleh kekuasaan, tentang kepala daerah yang berakhir di tahun sekarang ya. Sudah ada 5 gubernur yang diangkat oleh Kemendagri. Bahkan beberapa bulan lagi ada ratusan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang belum beres masa jabatannya tapi diangkat otomatis oleh pemerintah pusat gitu ya. Padahal kan dalam demokrasi reformasi ini diharapkan ya ada peran publik gitu. Ada kedaulatan rakyat. Kita kan patut curiga ya, berarti sekarang yang diangkat oleh kekuasaan pemerintahan pusat berarti ya orang-orang yang menjadi kepala daerah bukan lagi dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh kekuasaan untuk sebagai PJB, PJS atau PLT gitu ya. Tapi untuk jangka waktu yang cukup lama ya 2 tahun yang bisa diatur oleh kekuasaan di pusat. Dan sayangnya para elit politik itu pada diam, pada bungkam semua gitu. Ketika semakin hilangnya kedaulatan rakyat ya dan kedaulatan hukum gitu ya yang tadi ya. Mereka bertumbuh pada betul memang sudah diatur dalam perpres, dalam aturan, tetapi aturan yang dibuat tidak berlandaskan pada nilai dan norma yang etika yang seharusnya menjadi junjung tinggi gitu kan. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya di pertemuan tentang penegakan hukum ini. Mudah-mudahan sekali lagi Anda jangan diam gitu ya, jangan dalam perkuliahan pun saya harapkan ke depannya apalagi masalah penegakan HAM di minggu depan untuk di pertemuan selanjutnya. Itu harus lebih aktif lagi karena banyak hal yang perlu kita mungkin kritisi sebagai syukur-syukur menjadi sumbangsi untuk perubahan ya kebaikan bangsa dan negara kita selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya serahkan untuk ditutup oleh kelompok yang presentasi ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Adi Kosasi yang selaku dosen pengampu matkul kali ini yang telah menambahkan materi barusan. Untuk presentasi saya ucapkan sekian. Untuk kesimpulan mungkin bahwa undang-undang itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis dan seperti kita tahu bahwa undang-undang itu harus kita taati selaku warga masyarakat yang taat akan hukum kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita ingin Indonesia menjadi yang lebih baik,
maka harus kita yang merubah gitu. Jangan kita hanya bersorak di belakang, tapi kita harus ikut andil kayak gitu. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, ketika teman-teman nanti sudah menjadi orang yang menyetujui produk hukum, jangan sampai orang yang sekarang teman-teman bilang orang-orang yang tidak peduli dengan masyarakat dan di masa depan adalah orang tersebut adalah teman-teman kayak gitu atau kita. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.